Apa susahnya kamu tuh cuma tinggal jelasin sama mereka biar aku nggak disalah-salahin karena kan memang bukan aku yang dorong kamu. Aku nggak mau. Cakra, gua nggak salah lihat. Apa kabar, bro? Apaan sih lo, Rel? Kok tiba-tiba banget sih kesini? Setelah sekian tahun ngilang, lo udah baikan sama bokap lo? Makanya ke Jakarta, kan? Atau jangan-jangan lo belum balik ke rumah ya? Gak kangen lo sama nyokap lo? Gue datang ke sini karena gue harus bawa motor lo, Rel. Boleh nggak? Gua nanya apa, jawab apa. Jadi motor yang mana yang boleh gue bawa? Pilih aja. Yang ini boleh nggak? Gak ada yang gak boleh lah buat lo. Thanks ya, Rel. Jadi lo ke Jakarta ini bukan buat balik ke rumah? Gue datang ke Jakarta karena gue lagi nyari orang yang berarti buat gue, Rel. Menurut gue ya, Cak, mumpung lo di Jakarta, mending nengokin deh nyokap lo. Gue udah beberapa kali ketemu dia. Muka dia kayaknya kelihatan murung terus. Gue cabut dulu ya, Rel. Oh iya, kuncinya. Gue harus fokus nyari Alia di Jakarta. Gue harus pastiin bebasnya gue dari penjara kemarin gak ada hubungannya sama Alia. Gue gak mau sampai Alia susah gara-gara gue. Hati-hati, bro. Sekali lagi makasih, Rel. Aman lah. Gue cabut dulu ya. Tuh, Depan. Pelan-pelan. Tuh, Rik, kamu tuh ngapain sih narik aku kayak gini? Aku heran ya sama kamu. Aku baru tinggalin kamu sebentar aja, kamu udah bikin keributan. Loh, kan tadi aku udah bilang, aku nggak dorong Jenny. Jenny itu nyebur sendiri. Tadi kamu perasaan di depan mamanya Jenny percaya katanya sama aku. Terus sekarang kenapa nyalain aku? Jadi gini ceritanya tadi itu. Enggak. Aku nggak mau dengar penjelasan kamu. Aku nggak peduli siapa yang benar, siapa yang salah. Kalau tadi kamu lebih hati-hati, kejadian itu bisa dihindari. Padahal pas aku tinggalin kamu sama Jenny, aku udah bilang, hati-hati. Ih, mending aneh pisan. Kok aku yang harus hati-hati? Jenny lah yang harus hati-hati. Orang dia yang jatuh nyebur ke air. Udah, mendingan sekarang kamu datengin Jenny sana. Kamu bilang sama Jenny harus hati-hati, itu yang pertama. Yang kedua, kamu tuh harus tanyain sama dia kenapa dia nyalahin aku. Dia fitnah aku, dia bohong tahu. Udah, cukup. Udah nggak penting lagi sekarang. Apapun yang terjadi, tetap kamu yang salah. Tuh, kok bisa kayak gitu? Karena bisa jadi gara-gara kejadian itu, rencana aku gagal semua. Bisa jadi orang tua aku nggak setuju kalau kita nikah. Aduh, kenapa sih harus aku yang dipermaluin kayak gini? Malah si Devan tadi mama lihat gak sih, Mah? Devan malah ninggalin aku sama Alia loh. Tapi Jenny gak kenapa-napa kan anak mama? Mah, gak kenapa-kenapa gimana sih, Mah? Mama lihat kan aku tadi tuh basah kuyup sampai... Aduh, pokoknya malu banget deh, Mah. Mama masih nanya aku baik-baik aja atau enggak? Iya, mama ngerti kok. Mama juga kesel banget tuh sama siapa itu? Alia. Kurang ajar. Lihatin aja. Mama bakal balas dendam sama dia. Mama bakal bikin hidupnya dia menderita. Beneran, Mah? Masa mama bohong sih? Kan anak mama udah dipermalukan seperti ini sama aja. Dia tuh kayak ngelemparin kotoran ke muka mama. Tenang aja, mama yang bakal bales semuanya. Jadi kamu tenang-tenang aja ya. Kamu tetap jadi kekasihnya Devan. Pulang aja yuk. Mama duluan aja deh, ntar aku susul ya. Ya udah, mama tunggu di depan.
Terus salah aku di mana? Kalau karena kejadian tadi, rencana aku jadi berantakan, artinya itu sebuah kesalahan. Padahal aku udah wanti-wanti sama kamu. Jangan bikin kesalahan, dan kamu udah mengiyakan. Dan kamu sekarang ngebiarin sebuah kesalahan terjadi. Bener-bener aneh kamu teh. Masa iya kesalahannya Jenny itu kesalahan aku juga? Orang bukan aku yang bikin salah. Aneh banget. Sini aku bantu. Gak usah. Lagi aneh emang aku mamanya Jenny apa? Terus tanggung jawab sama kesalahannya Jenny. Kamu mau kemana? Lihat. Alia sebenarnya ada di mana sekarang? Gimana caranya gue bisa nemuin dia kalau gue sama sekali nggak punya petunjuk? Jenny, ngapain kamu kesini? Papa lihat kan, Pak, kekacauan yang sudah diperbuat Alia. Acara anniversary kita, Pak. Jadi rusak gara-gara perempuan pengacau itu, Pak. Kalau kayak gini caranya, apa kita masih mau nerima perempuan pengacau itu jadi menantu kita? Iya. Ma, Mama tenang sedikit. Dalam situasi seperti ini, Mama harus bisa lebih tenang. Gimana Mama bisa tenang, Pak? Gimana Mama bisa tenang? Sekarang ini aja Mama percaya kalau keluarga kita udah jadi bahan olok-olokan semua orang. Citra keluarga kita sudah tercoreng gara-gara Alia. Itu sama aja, dia sudah mencoreng nama baik Papa di mata semua orang. Iya, Papa tahu itu, Ma. Kalau gitu Papa tahu kan apa yang harus dilakuin? Iya kan, Papa tahu kan? Jangan biarin Devan menikah dengan perempuan pengacau itu, Pak. Pak, dia aja belum jadi istrinya Devan, udah bikin masalah terus, Pak. Gimana nanti kalau dia udah jadi istrinya, bisa-bisa setiap hari dia bikin masalah di keluarga kita. Kalau kamu mau minta maaf soal tadi, aku nggak terima. Ya, kecuali kalau kamu mau bilang ke depan semua orang tadi, terutama Devan, kalau kamu sengaja dorong aku ke kolam tadi. Kenapa bisa kamu nuduh aku ngedorong kamu ke kolam? Udah jelas-jelas tadi kamu jatuh sendiri. Karena yang seharusnya jatuh itu kamu. Bukan aku. Tadi aku sempat ragu buat berprasangka buruk sama kamu. Tapi ternyata benar. Kamu tadi berusaha untuk mau jegal aku supaya aku jatuh. Bahkan kita aja baru kenal. Kenapa bisa kamu sebenci itu sama aku? Salah aku apa? Ya karena kamu sudah merebut pria yang seharusnya menjadi milik aku. Maksud kamu? Papa lihat kan, Pak? Selicik apa dia tadi, Pak? Ya, Papa lihat kan, Pak? Dia itu ngotot nggak mau ngaku kalau dia sudah mendorong Jenny ke kolam renang, Pak. Malah dia sok playing victim. Dia pikir kita semua bodoh apa? Bisa percaya kalau Jenny lompat sendiri kayak orang yang gak waras gitu ke kolam renang? Iya, kan itu nggak mungkin, Pak. Benar. Aku rasa ya, Pak ya. Alia tuh sengaja dorong Jenny ke kolam renang. Dan aku tahu alasannya kenapa. Karena dia nggak suka. Dia tahu Devan itu mau dinikahkan sama Jenny. Makanya dia benci dan sengaja dorong ke kolam renang. Iya, Pak. Pasti karena itu perempuan pengacau itu bikin masalah. Pak, Mama sekarang jadi nggak enak sama Jenny dan keluarganya, Pak. Terutama Bu Mita. Masa Devan nggak jadi nikah?
gara-gara perempuan seperti Alia. Dia itu walaupun anggun, Pak, tapi nggak bisa dibilang wanita berkelas karena kelakuannya, perilakunya itu yang seperti orang barbar. Penampilan aku cuma kedok aja, Mah, Pak. Padahal kenyataannya mungkin nggak seperti itu. Apalagi kalau harus dibandingkan dengan Jenny. Dia nggak selevel lah. Dan aku nggak setuju ya. Kalau sampai Alia menikah dengan Devan dan menjadi bagian dari keluarga kita. Aku nggak setuju. Devan. Di mana sih dia bisa ketemu sama perempuan barbar seperti itu? Aneh banget. Apalagi bisa sampai pacaran dan terus dia mencalonkan dia sebagai calon istrinya. Aneh banget. Mama yakin Devan dan Alia itu benar-benar pacaran. Gak cuma pura-pura. Maksud kamu apa? Maksud kamu Alia sama Devan pura-pura pacaran gitu? Nggak benar-benar pacaran? Jenny, tunggu. Aku nggak akan ngebiarin kamu pergi sebelum kamu berusaha jelasin sama keluarga kamu, terutama sama Devan, kalau tadi itu aku nggak dorong kamu. Buat apa aku nurut sama kamu? Apa susahnya kamu? Kamu tuh cuma tinggal jelasin sama mereka biar aku nggak disalah-salahin, karena kan memang bukan aku yang dorong kamu. Aku nggak mau. Kalau aku jadi kamu, aku bakal berpikir ulang untuk jadiin dia calon istri. Hei, kamu kenapa dorong Jenny? Baru aja kita ngomong soal jangan bikin masalah lagi. Tapi dia yang dorong aku duluan. Aku nggak suka ditindas, jadi aku balas. Jenny pasti nyari gara-gara sama Alia. Karena gara-gara Alia, rencana perjodohanku sama dia jadi berantakan. Mulai sekarang, kamu jauhi Jenny. Jangan berurusan sama dia lagi. Siapa juga yang mau berurusan sama dia? Orang tadi aku cuma menyuruh dia jelasin kok sama keluarga kamu, terutama sama kamu, kalau bukan aku yang dorong dia. Pikir kenapa sih kamu dari awal tuh nggak bilang sama aku kalau kamu udah tunangan sama Jenny? Harusnya kan dari awal ngomong, jadi aku tahu, jadi aku menghindar dari... Udah. Lupain soal Jenny. Kita punya masalah yang lebih besar. Keluarga aku mau ketemu sama kita. Mereka udah nungguin. Ayo. Tunggu! Aduh, ya Allah. Sakit. Aku nariknya nggak kenceng loh. Kamu nggak usah playing victim gitu deh. Apa sih? Udah jelas-jelas jatuh kayak gini. Kamu tuh narik kekencengan, sakit tahu. Kamu mau ngapain? Gak usah. Udah nurut aja. Udah apain?
Ini engkel kamu kesleo. Sabar dong, aku lagi benerin posisi engkel kamu. Cobain. Iya udah nggak sakit. Makanya jangan keburu marah. Atur nuhun udah ditolongin. Sekarang kita harus pergi. Kita udah ditungguin. Kamu kok sekarang logat Sundanya keluar lagi? Kan kita lagi di lingkungan keluarga aku. Kamu kita kena masalah lagi? Iya. Maaf. Pakai sepatunya. Dan soal kejadian di kolam renang tadi, kita lupain aja. Kita fokus ke pernikahan kita. Iya. Oke. Pegang tangan aku. Biar nggak jatuh lagi. Udah nggak usah lama-lama. Sabar. Ayo. Ayo, duduk. Silakan. Devan, Papa hargain keputusan kamu untuk ngenalin calon istri kamu Alia kepada kita. Ya walaupun ini sangat mengejutkan buat Papa dan Mama. Tapi Papa dan Mama nggak mau salah pilih. Papa wajib tahu siapa Alia sebenarnya. Apa latar belakang keluarganya. Alia, kamu jangan tersinggung ya. Om hanya pengen tahu siapa keluarga kamu dan apa pekerjaan mereka.